Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bongkar soal Bitcoin nih. Anda pasti sering banget denger kan? Ada yang bilang ini masa depan keuangan, tapi ya banyak juga yang skeptis, anggap ini cuma angin. Nah, di depan kita ini udah ada banyak bahan, mulai dari analisis teknologinya, laporan soal kasus penipuan yang angkanya ngeri, panduan investasi, sampai ya aturan mainnya di Indonesia dan global. Kita coba bedah bareng ya. Misi kita kali ini simple aja, biar Anda dapat gambaran yang lebih jernih lah soal Bitcoin. Apa sih ini sebenarnya? Kenapa jadi perdebatan? Terus resiko nyatanya apa aja? Terutama penipuan canggih yang katanya udah triliunan ruginya. Sama gimana statusnya sekarang? Biar nggak cuma ikut-ikutan sensasi gitu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Bitcoin ini inti-intinya apa sih? Intinya ya, Bitcoin itu bisa dibilang pelopor aset kripto. Munculnya itu 2009 dari sosok misterius, ya kan, Satoshi Nakamoto. Yang unik itu teknologinya, namanya blockchain. Kayak buku kas digital gitu. Tapi semua orang bisa lihat, transparan, dan nggak ada satu pihak yang ngontrol penuh. Jadi terdesentralisasi. Jumlahnya juga terbatas banget, cuma 21 juta koin. Nah, ini beda kan sama mata uang biasa yang bisa dicetak terus sama bank sentral. Oke, teknologi blockchain-nya kedengaran oke, transparan gitu ya. Tapi kok sering banget ya kita dengar cap penipuan kalau ngomongin Bitcoin, apa teknologinya yang bermasalah atau gimana? Itu pertanyaan bagus banget. Jadi sebenarnya bukan teknologinya sih yang jadi masalah utama. Ada beberapa faktor lain. Pertama, yaitu tadi, harganya. Gila-gilaan naiknya, tapi turunnya juga bisa drastis banget. Volatil sekali. Ingat aja tahun 2021 kan? Bikin orang deg-degan. Kedua, dan ini penting banget, Bitcoin itu sering dipakai jadi alat buat nipu. Misalnya, skema Ponzi atau tawaran investasi bodong yang janjinya untung nggak masuk akal. Nah, karena pakai Bitcoin buat transaksinya, orang jadi salah kaprah. Ngiranya Bitcoinnya itu sendiri yang penipuan, padahal cuma alatnya aja. Oh, oke. Jadi cuma alatnya ya? Iya. Ketiga, ya terus terang aja, masih banyak juga yang belum benar-benar paham cara kerjanya gimana. Masih terasa asing gitu. Jadi Bitcoin sebagai alat bukan sumber masalahnya. Kalau gitu argumen terkuatnya apa nih yang bilang kalau Bitcoin itu sendiri punya nilai, punya potensi jangka panjang, bukan cuma kayak ya gelembung yang siap pecah? Ya, lihat aja umurnya. Udah lebih dari 15 tahun loh sejak 2009. Itu udah lumayan lama buat teknologi baru. Terus blockchain-nya itu terbukti tangguh, transparan. Nah, yang menarik lagi sekarang ini, institusi-institusi besar udah mulai ngelirik, bukan cuma perusahaan teknologi aja. Bahkan ada prediksi dari lembaga kayak Fidelity, mereka bilang mungkin aja di 2025 nanti, negara atau bahkan bank sentral mulai nyimpan Bitcoin sebagai cadangan strategis. Ini kan pergeseran besar ya, dari yang tadinya dianggap aset pinggiran, sekarang jadi pertimbangan serius. Pergeseran itu menarik sih. Tapi ya itu balik lagi ke resiko tadi. Volatilitas jelas nyata. Selain harga yang bisa bikin sport jantung, ada bahaya apa lagi nih yang perlu Anda benar-benar waspadai? Apalagi dari sumber laporan penipuan yang kita lihat ini. Betul, volatilitas itu risiko utama. Tapi selain itu, keamanan digital juga krusial. Dompet digital kita itu bisa aja diretas kan. Tapi yang emang lagi gawat banget sekarang ini ya penipuan. Makin banyak dan modusnya makin canggih. Dan angkanya tuh serem banget ya. Sumber kita bilang kerugian global gara-gara penipuan kripto di 2023 aja udah lewat 91 triliun rupiah. Naik lagi dari tahun sebelumnya. Di Indonesia juga kan baru keungkap tuh kasus platform trading bodong kayak JPRX, korbannya rugi ratusan miliar. Ini benar-benar bukan main-main resikonya. Iya, betul. Modusnya juga macem-macem sekarang. Ada yang nawarin platform investasi palsu, janjinya untung gede cepet. Ada lagi love scam, atau istilahnya pig butchering. Ini nipunya lewat aplikasi kencan, pura-pura suka terus ngajak investasi kripto bodong. Korbannya banyak banget, kerugian globalnya miliaran dolar. Terus ada phishing, upaya nyuri data login, atau yang paling bahaya, private key dompet digital kita. Kalau kunci ini hilang, ya udah, asetnya bisa lenyap gitu aja, nggak bisa diapa-apain lagi. Ada juga rug pull. Ini pengembang proyek kripto baru tiba-tiba kabur bawa dana investor. Ingat kasus Quidcoin? Wah, iya. Bahkan sekarang udah pakai AI juga. Ada deepfake tokoh terkenal kayak Elon Musk, dibikin seolah-olah dia lagi promosiin skema investasi palsu. Makin pinter nipunya. Aduh, ngeri banget ya modusnya. Nah, dengan segala kerumitan dan risiko ini, gimana sih posisi Indonesia? Bitcoin ini legal atau ilegal di sini? Nah,
Ini posisinya agak unik ya di Indonesia. Bank Indonesia udah tegas bilang, Bitcoin itu bukan alat pembayaran yang sah. Jadi nggak bisa dipakai buat beli barang atau jasa secara resmi. Tapi, di sisi lain, ada Bapepti. Itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, Bapepti ini mengklasifikasikan Bitcoin sebagai aset atau komoditas. Artinya, boleh diperdagangkan di bursa berjangka yang udah terdaftar resmi. Jadi, legal buat investasi, tapi ilegal buat jadi mata uang transaksi sehari-hari. OJK juga sering ngingetin soal resikonya, karena dianggap nggak punya underlying asset yang jelas kayak saham atau properti. Oke, jadi clear ya. Legal sebagai investasi, tapi nggak boleh buat bayar-bayar. Kalau dibandingin sama negara lain gimana? Sama semua aturannya? Wah, beda-beda banget. Ada negara kayak Amerika, Jepang, Korea Selatan, itu adopsinya lumayan tinggi, pasarnya besar. Malah ada El Salvador yang nekat jadiin Bitcoin alat pembayaran resmi negara. Tapi sebaliknya, ada juga kayak Tiongkok yang larang keras semua transaksi kripto. Jadi sangat bervariasi. Prediksi kayak dari Fidelity tadi sih nunjukin mungkin tren adopsi oleh negara bakal ningkat di 2025. Tapi ya jalannya pasti nggak bakal seragam di semua tempat. Oke, oke. Nah, setelah dengar semua ini, potensi teknologinya ada, tapi resiko penipuannya tinggi banget, status hukumnya juga unik. Kalau misalnya Anda nih tetap aja tertarik, pengen coba masuk, apa langkah pertama yang paling bijak? Langkah pertama, menurut saya adalah kenali diri dulu. Anda ini tujuannya mau apa? Mau investasi jangka panjang, jadi beli terus simpen, berharap nilainya naik di masa depan? Atau mau trading, jual beli jangka pendek buat ambil untung dari naik turun harga? Trading itu biasanya lebih aktif ya, butuh waktu buat analisis pasar, dan resikonya juga lebih tinggi biasanya. Kalau investasi mungkin lebih pasif, tapi ya tetap aja ada resiko nilai turun. Jadi, pilih dulu mana yang cocok sama profil resiko dan waktu yang Anda punya. Oke, bedain investasi sama trading itu penting ya. Selain itu, ada tips praktis lain nggak biar nggak gampang kejebak penipuan atau rugi besar? Oh, wajib ada dong. Kuncinya itu satu, riset sendiri yang mendalam, istilah kerennya do your own research atau DYOR. Jangan pernah telan mentah-mentah janji untung gede, untung cepat, atau cuma ikut-ikutan temen karena takut ketinggalan. Itu FOMO ya, fear of missing out. Terus, pastikan pakai platform atau exchange yang resmi, yang udah terdaftar di Bapepti kalau di Indonesia. Dan yang paling penting banget nih, investasikan cuma pakai uang dingin. Maksudnya, uang yang emang Anda siap kalaupun hilang, gitu. Jangan pakai uang buat kebutuhan pokok atau dana darurat. Bener banget itu, uang dingin ya. Iya. Terus, selalu curiga sama tawaran yang kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Itu biasanya ciri-ciri penipuan. Terakhir, jaga keamanan akun baik-baik. Pakai autentikasi 2 faktor atau 2FA, jangan sembarangan klik link aneh. Hati-hati juga kalau pakai Wi-Fi publik buat transaksi. Kabar baiknya sih, Anda nggak harus beli satu Bitcoin utuh yang harganya mahal banget itu. Bisa kok mulai dari nominal kecil. Beberapa platform di Indonesia bahkan bisa mulai dari katakanlah 50.000 aja. Jadi bisa coba-coba dulu dengan risiko terkontrol. Sip, sip. Oke, jadi kesimpulan penting nih buat Anda. Bitcoin sebagai teknologi itu sebenarnya inovatif ya, bukan penipuan bawaan. Tapi, emang sering banget jadi alat atau lahan buat para penipu beraksi. Potensinya ada, kita lihat institusi mulai masuk, tapi risikonya juga nyata banget, harga naik turun gila-gilaan, plus ancaman kejahatan siber yang terus berkembang. Persis, jadi kuncinya balik lagi ke pemahaman yang cukup, hati-hati, riset mandiri tadi, dan ya pinter-pinter ngelola resiko. Di Indonesia, statusnya aset investasi yang sah. Tapi ingat, bukan alat tukar ya. Jangan sampai deh emosi atau FOMO ngalahin akal sehat Anda. Nah, kalau kita lihat ke depan, ada perkembangan kayak ETF Bitcoin yang mulai muncul, terus ada inovasi kayak tokenisasi aset fisik, misalnya properti atau karya seni dijadiin token digital di blockchain, yang katanya potensinya bisa triliunan dolar mungkin. Pertanyaan yang lebih pas buat Anda renungkan bukan lagi apakah aset digital ini bakal jadi bagian dari masa depan keuangan kita, tapi lebih ke bagaimana caranya Anda bisa terlibat atau sekedar menavigasi dunia baru ini dengan cerdas. Gimana caranya ambil peluang tapi tetap waspada sama jebakannya. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pikiran buat Anda selanjutnya.